Bupati Mamuju menyatakan dukungan penuh terhadap proyek perubahan Bapak Muhammad Fauzan Basir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan judul Macanga, Mamuju Cerdas, Cakap, dan Gemilang dengan Aksara. Semoga proyek yang digagas saudara dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan daerah Mamuju yang kreatif, edukatif, ramah, energik, dan nyaman, khususnya di bidang pendidikan Mamuju yang literat. Wakil Bupati Mamuju menyatakan dukungan penuh terhadap proyek perubahan Muhammad Fauzan Basir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan judul Macanga, Mamuju Cerdas, Cakap, dan Gemilang dengan Aksara. Saya Samsudin Hatta, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, mendukung program perubahan Pak Fauzan. Sukses dan tetap keren. Mamuju hari ini sedang bergerak menuju perubahan besar. Kita percaya tidak ada kemajuan tanpa pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang bertahan tanpa literasi. Di tengah derasnya arus digital, membaca bukan lagi sekedar keterampilan, tetapi sebuah kebutuhan. Literasi adalah fondasi perubahan, sumber daya yang melahirkan generasi kritis, cerdas, dan berdaya saing. Karena itu, perpustakaan tidak boleh berhenti hanya menjadi gudang buku. Ia harus berubah menjadi epicentrum peradaban. Disinilah proyek perubahan Macanga hadir, membawa semangat baru. Mamuju cerdas, cakap, dan gemilang dengan aksara bukan sekedar slogan, tetapi sebuah gerakan kolektif untuk membangkitkan budaya baca. Pertama, pembentukan tim kerja. Tahap awal dimulai dengan pembentukan tim kerja yang solid. Tim ini tidak hanya terdiri dari pegawai perpustakaan, tetapi juga melibatkan pegiat literasi yang menjadi mitra penting dalam menggerakkan proyek perubahan ini. 2. Pelembagaan dan pembekalan relawan pustaka. Selanjutnya, kami melembagakan relawan pustaka. Mereka bukan sekedar sukarelawan, tetapi agen perubahan yang dibekali peran, fungsi, hak, dan tanggung jawab. Dengan pembekalan yang komprehensif, mereka menjadi garda terdepan dalam memperluas jangkauan literasi hingga ke desa-desa. 3. Pelatihan literasi digital. Untuk menjawab tantangan era digital, kami melaksanakan pelatihan literasi digital. Melalui pelatihan ini, staf dan relawan dilatih memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk mengefisiensi kerja administratif dan media sosial marketing agar mampu memproduksi konten edukatif yang menarik untuk generasi muda. Dan pelatihan ini juga diberikan kepada siswa sekolah. 4. MOU dengan sekolah dan kampus. Di sisi eksternal, kerjasama dengan sekolah dan kampus diwujudkan melalui penandatanganan MOU. Berisikan kerjasama yaitu perpustakaan memberikan dukungan fasilitas home theater, 10 komputer bebas akses, dan buku-buku dengan ruang baca yang nyaman. Perpustakaan keliling pun akan aktif mendatangi sekolah-sekolah, sementara pelajar dan mahasiswa dijadwalkan berkunjung ke perpustakaan daerah. 5. Layanan prima perpustakaan Macanga. Transformasi layanan juga menjadi tonggak penting. Perpustakaan Macanga kini hadir dengan layanan prima, yaitu buka 7 hari penuh hingga pukul 9 malam. Hasilnya, jumlah pengunjung meningkat signifikan hingga mencapai 1000% dibandingkan capaian di bulan sebelumnya. Mencerminkan bahwa masyarakat mulai menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik yang hidup. 6. Produksi konten literasi dan podcast. Tidak berhenti di sana, kami memproduksi konten literasi dan menghadirkan podcast literasi. Konten-konten ini kami sebarkan melalui media sosial agar literasi tidak hanya hidup di dalam gedung perpustakaan, tetapi juga menjangkau layar gawai anak-anak muda. Kami ingin menghidupkan konten edukatif di tengah masifnya konten hiburan yang tidak mendidik. 7. Pekan Puisi. Budaya kreatif kami bangun melalui Pekan Puisi. Acara ini menjadi ruang ekspresi remaja untuk menulis dan membacakan karya mereka
dan puisi-puisi inspiratif milik orang lain. 8. Pembuatan aplikasi sibuk. Dari sisi inovasi digital, kami meluncurkan aplikasi sibuk, yaitu sistem informasi birokrasi untuk kinerja, sebagai transformasi kerja di era digital dan upaya penguatan kinerja yang dapat terukur. 9. Kerjasama media lokal. Kami juga memperkuat jejaring melalui kerjasama dengan media lokal, baik media online, TV, dan radio. Publikasi kegiatan literasi semakin masif, citra perpustakaan semakin positif, dan pesan literasi menjangkau halayak lebih luas. 10. Bedah buku. Kegiatan intelektual pun digelorakan lewat diskusi ini membuka ruang dialog, membiasakan masyarakat untuk bertukar pikiran, dan memperkaya wawasan melalui bacaan. 11. Destinasi pustaka. Lebih jauh, perpustakaan kini kami posisikan sebagai destinasi pustaka, sebuah tempat wisata literasi sehari penuh di mana anak-anak, pelajar, dan keluarga beraktivitas dalam suasana yang edukatif dan menyenangkan. 12. Pembinaan dan penguatan perpustakaan sekolah, desa, dan taman baca masyarakat. Kami juga melakukan pembinaan dan penguatan bagi perpustakaan sekolah, desa, dan taman baca masyarakat. Dukungan ini memperkuat ekosistem literasi di akar rumput, sehingga budaya baca tumbuh dari bawah dan merata. 13. Monitoring dan evaluasi. Akhirnya, seluruh capaian ini dipantau secara ketat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Setiap program kami ukur, setiap hasil kami dokumentasikan, sehingga progres dapat dipastikan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diarwan Alimin, penulis epos novel Dengrioso Prahara Bumi Balani Padan. Ya, yang pertama tentu saja aksesibilitas masyarakat atau siapapun di Kota Mamuju dapat menggunakan perpustakaan 7 hari dalam seminggu. Semoga aksi perubahan ini betul-betul berdampak agar Mamuju menuju kota literat itu bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi sebuah hal yang dapat kita capai bersama-sama. Macanga, hasilnya nyata. Perpustakaan Kabupaten Mamuju kini melayani 7 hari penuh hingga pukul 9 malam, tanpa hari libur. Jumlah pengunjung melonjak dari 3.000 pengunjung per tahun menjadi 3.504 hanya dalam 2 bulan. 2 bulan. Dan ada 655 orang pemustaka baru. Aplikasi internal Macanga Sibuk yang lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai yang terukur, relawan pustaka yang dilembagakan, komunitas literasi yang diperkuat, dan berbagai program telah dijalankan. Mulai dari bedah buku, destinasi pustaka, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan taman baca, hingga di masyarakat. Kerjasama dengan media untuk menyebarkan semangat literasi, sampai podcast literasi yang hadir sebagai konten yang mendidik. Inilah bukti bahwa perubahan bukan sekedar wacana, tetapi kerja nyata yang memberi manfaat. Melalui Macanga, kita ingin melihat Mamuju menjadi kabupaten yang literat. Mari kita jaga bara perubahan ini, agar tetap menyala menuju Mamuju yang cerdas, cakap, dan gemilang dengan aksara. Macanga kah saya? Item atau setiap aktivitas yang kita rencanakan di Macanga ini akan jalan dan berhasil. Saya mau bilang begini, Macanga ini betul lahir dengan semangat Mamuju keren dari Mamuju. Tapi Macanga ini sebenarnya untuk Sulbar yang maju dan sejahtera, dan untuk Indonesia Emas 2045 sebenarnya. Jadi kita bergerak dari ruang kecil untuk mimpi-mimpi besar gitu. Kenapa kita harus bergerak untuk mimpi besar ini? Ya karena dia mimpi besar, kita harus berjuang untuk itu semua. Macanga saya. Macanga saya. Macanga saya. Macanga saya.